ketakutan bangsa jin kepada bangsa manusia, terus disambungkan sama tentang santet dan ruqyah tadi ya. Jin punya ketakutan yang lebih besar kepada bangsa manusia ketimbang manusia takut bangsa jin. Lalu ada yang nanya tadi 4 orang, tapi kepotong. Jadi di dalam Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan itu Imam Suyuti mengutip 3 riwayat, 3 keterangan tentang tentang kalam Imam Mujahid, motivasi Imam Mujahid kepada murid-muridnya. Imam Mujahid berkali-kali menegaskan bahwa jin lebih takut kepada bangsa manusia ketimbang manusia takut kepada bangsa jin. Kemudian yang ketiga, Imam Suyuti mengeluarkan riwayat dari Syura'ah ya. Jadi Syura'ah ini dipandang oleh Imam Yahya sebagai orang yang penakut. Lalu kata Imam Yahya ngomong kepada Syura'ah sebagai bentuk motivasi bahwa jin ini lebih takut kepada kita ketimbang ketakutan. Bukan hari ini sih, sudah sejak zaman dahulu, karena memang kultur budaya kita di Nusantara ini tadinya kental akan mistis, sehingga jin di Indonesia itu paling populer, sosok yang mengerikan dan menakutkan. Dan ini dijadikan alat oleh para peruqyah ahli hikmat untuk mencari keuntungan, gitu. Untuk mencari keuntungan. Kalau ada umat ada ngalamin apa aja, janjin-janjin gitu. Nah ini yang ingin kita edukasi ya. Di dalam kitab Luqatul Marjan itu ada satu bab, judulnya Tatbibul Jinni lil Insi. Jin mengobati manusia. Jin mengobati. Nah, saya menggunakan kata obat nih. Mengobati karena teksnya di sini tatbib. Jin menjadi dokter, melakukan pengobatan untuk manusia. Nah, seperti apa, selogik apa? Nanti kita bacakan ya. Nah, sekarang untuk memperkokoh ini, edukasi ini, saya akan bacakan masih dari kitab yang sama di bab yang berbeda, Tatbibul Jinni lil Insi. Jin mengobati manusia. Selogik apa nih riwayat yang disampaikan oleh Imam Suyuti ini? Wa akhraja Abu Abdillah bin Bakawe Asy-Syairazi fi hikayati Sufiyah wa Ibnul Bukhari fi tarikhihi wa Ibnul Jauzi anil Junaidi qol sami'tu Sirri as-Saqati yaqul, aku mendengar Imam Sirri, imam ulama Sufi ya. Aku mendengar Imam Sirri berkata, badautu yauman minal ayyami wa janna alayyal lailu wa ana bifana ijabalin. Suatu ketika, suatu hari, aku bepergian di suatu hari, sampailah masuk pada malam hari, wa janna alayyal lailu wa ana bifana ijabalin. Ketika itu kegelapan, kemalaman bahasa sekarangnya, di tengah-tengah gunung. La anisa bihi, yang tidak ada satu gumarmat. Apa sih satu gumarmat bahasa Indonesianya? Satu-satuan lah, tidak ada binatang-binatang apapun di gunung tersebut. Ketika itu fanadani munadin min jaufil laili. Kemudian ada suara. Ada yang bersuara dari kegelapan malam. Suaranya bagaimana? La tadurul qulubu fil ghuyub. Tidak akan gelisah hati di dalam kesendirian, di dalam kegelapan. Tadur itu asal maknanya muter di hati, bimbang, kebingungan. Hati tidak akan gelisah di dalam kesendirian, di dalam kegelapan malam. Hatta tadzuban nufusu min makhafati fautil mahbub. Sampailah jiwa mencair ketakutan karena takut jauh dari mahbub, Allah, zat yang dicintai. Dan ini mahbub di sini ada kita fahami sebagai Allah, karena ini yang ngomong Imam Sirri, seorang ulama sufi yang ketika itu dalam riyadhahnya, dalam pengembaraannya. Hati tidak akan gelisah, artinya tidak ada kegelisahan di hati ini yang layak dijadikan alasan untuk hati ini menjadi gelisah, kecuali artinya yang layak jadi sesuatu yang digelisahi itu adalah takut daripada sang mahbub, Allah yang dicintai. Kita tidak perlu gelisah terhadap persoalan apapun. Yang layak dan yang pantas untuk kita gelisahi adalah kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sama aja ini dengan ungkapan man izada ilman wa lam yazad hudan lam yazad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang makin bertambah ilmu tidak bertambah hidayahnya, maka tidak bertambah baginya, tidak ada bertambah baginya kecuali jauh dari Allah. Nah, artinya alasan kita gelisah, alasan yang layak untuk gelisah adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Qala, jadi dalam tengah malam itu ada suara itu. Qala, kemudian Imam Sirri berkata, fata'ajabtu. Wih, kok kaget? Terus aku kaget. Kok tiba-tiba di tengah gunung nggak ada orang sama sekali, kok tiba-tiba ada suara? Fata'ajabtu, aku kagum. Fakultu, kata Imam Sirri, aku berkata, jinniyun yunadini am insiyun. Ini bangsa jin apa manusia? Karena aja kan misalnya Mahesa, anggapnya Mahesa di tengah kegelapan malam ada suara. Woi, jin apa manusia gitu maksudnya. Jinniyun am insiyun.
Qala bal jinniyun yu'minu billahi azza wa jalla. Saya bangsa jin, tapi jin mukmin, kata suara tersebut. Wa ma'i ikhwani, dan sertan iku tetap sartani isun utawi pira-pira tulur isun. Saya tidak sendirian. Saya bersama rombongan, sama keluarga saya, kata si suara. Qultu wa hal indahum ma indak. Kata-kata mutiara. Ketika pemilik kalam itu ngomong bahwa kami tidak sendirian, Imam Siri malah bukan takut. Malah nanya lagi, masih ada nggak saudaramu? Punya nggak puisi seperti kamu? Qala na'am. Waziyadatun atau waziyadatan boleh. Iya punya, bahkan lebih. Fanadani tsani minhum, kemudian ada suara yang kedua. Yang kedua bersuara lagi. Apa? La tadhabu minal badanil ghiratu illa bidawamil ghurbah. Tidak akan hilang dari jiwa ini, dari badan ini, kesemangatan, kecuali dengan menyendiri. Ini konteksnya perlu difahami adalah Imam Siri As-Siqti ketika Riyadhah, ketika uzlah. Jadi Imam Siri dikasih motivasi oleh bangsa jin. Apa? Jin mukmin. La tadhabu minal badani al-ghiratu illa bidawamil ghurbah. Badan ini tidak akan hilang kecemburuan, keinginan, kecuali dengan menyendiri. Artinya, kalau kita masih di tengah-tengah desa dengan orang, pasti ada timbul kecemburuan itu. Keinginan, tetangga beli motor baru, timbul. Teman makanannya enak, timbul kepingin. Teman istrinya nambah satu lagi, timbul lagi. Nah, kalau masih rame-rame, artinya tetap ada keinginan seperti itu. Maksudnya begitu. Fakultu fi nafsi, lalu aku ngomong sendiri di dalam diriku. Ma ablagho kalamahum. Apa nih yang menyebabkan suara ini sampai kepadaku, katanya. Utawi embus wiji-wiji iku nakakaken ya embus wiji-wiji ing kalame bangsa jin. Kok suara ini bisa sampai ke saya gitu. Fanadanits tsalisu, kemudian yang ketiga ngomong. Fanadanits tsalisu man anisa bihi fil zulam la yabqa lahu ihtimam. Barang siapa yang tenang di dalam kegelapan, di dalam kesendirian, la yabqa lahu ihtimam, maka tidak ada baginya keresahan. Man anisa bihi fil dhalam la yabqa lahu ihtimam. Barang siapa yang sudah merasa tenang di dalam kesendirian, tenang di dalam ketidakpunyaan, tenang di dalam kemiskinan, tenang di dalam kesakitan. Barang siapa yang sudah menemukan itu, bisa mencapai fase itu, maka la yabqa lahu ihtimam, maka berarti orang itu sudah tidak lagi memiliki keresahan. Fasa'itu. Setelah ada 3 puisi ini dari bangsa jin, Imam Siri fasa'itu, pingsan. Fama afaktu illa biro yahatitib. Mangka ora waras sapa isun angin kelawan ambu-ambun wangin-wangin. Jadi pingsan karena kaget sok ya. Sampai sembuhnya karena ada aroma. Wa idzan narjasatun ala sodri. Nah, perhatikan. Wa idzan narjasatun ala sodri, lan tigane narjasatun iya iku ramuan. Narjasatun ala sodri ing atase dada isun. Jadi jatuh. Terus lama-lama kan kena bau menyengat kan bangun. Ya, fama afatu illa birahatitib. Bau harum-harum apa ini? Karena taruh di dada kan akhirnya kecium. Wa idzan narjasatun ala sodri, ada ramuan. Awas perhatikan, tadi di gunung sendirian ada suara dari bangsa jin. Tiba-tiba ada ramuan. Awas perhatikan. Karena ini edukasinya bukan tentang tasawufnya ini. Yang kita edukasi pada malam hari ini adalah kejadian di mana jin mengobati manusia. Perhatikan narjasah, ramuan. Narjasah itu tumbuk campuran suket-suket, apa sih suket-suket? Rumput-rumput yang ditumbuk. Ramuan lah bahasa sekarangnya. Fashammamtuha fa'afaktu. Kemudian aku cium-cium. Fa'afaktu kan sadar. Ini kan logik banget gitu. Aroma menyengat kan menyebabkan orang tersadar dari pingsan. Kalau sekarang entah apa minyak angin atau apa, ini kan selogik ini gitu loh. Pakai ramuan, jinnya bukan pakai. Jadi jin ngobatin Imam Siri itu bukan pakai ting gitu loh. Bangun, enggak, tapi pakai ramuan. Lalu jin ngobatin orang pakai ramuan. Sekarang kebalik. Orang malas ke dokter, larinya ke peruqyah tukang bohong, peruqyah halu tukang bohong, ke ahli hikmat dobol. Jinnya sendiri ngobatin orang enggak pakai. Aku kabulkan 3 permintaan. Fakultu, setelah sadar, fakultu wasiyatan yarhamukumullah. Nah, karena tadi puisinya indah banget. Ingat puisi ya, jangan dianggap dalil tadi. Puisi untuk jadikan motivasi, puisi boleh kita pakai. Sekali lagi bukan dalil ya. Ini mohon maaf, ini banyak santri-santri ini kalam-kalam motivasi itu dijadikan dalil pasti. Mohon maaf ya Mama Santri, perhatikan kita ini sering menganggap kalam-kalam sufi itu sebagai dalil qat'i. Padahal boleh kita pakai hanya sebatas motivasi. Keliru ketika kalam tersebut dijadikan dalil pasti untuk persoalan yang sekarang kita hadapi. Banyak sekarang orang ngaku toriko, ngaku tasawuf,
nyebarin kehaluan, lalu dalilnya cocok logi terhadap kalam-kalam sufi. Coba, wasiyatan yarhamukumullah. Nah, ini Imam Sirri dikasih puisi yang memotivasi. Terjadilah pertarungan psikologis. Maka terjadi pingsan tadi, saking kagumnya. Ya sama sampai yang ngefans sama Sarukan, ketemu Sarukan, kalau sampainya terlalu ngefans ke Sarukan, itu bisa pingsan itu. Ini logik ini. Peristiwa ini logik. Wasiyatan yarhamukumullah. Setelah sadar, Imam Sirri, aku minta wasiat. Jadi Imam Sirri ini Imam Muslim, aku minta wasiat. Yarhamukumullah, as'alukum wasiatan ngejaluk isun ing sirakabe wasiatan ing wasiat artinya. Wasiatan yarhamukumullah. Coba sih kasih aku nasihat, kata Imam Sirri. Ini lagi fase di mana Imam Sirri lagi uzlah. Faqalu jami'an, si bangsa jin ngomong serentak kompak. Aballahu ayyuhya bihi illa qulubal muttaqin. Kata bangsa jin, Allah enggan menghidupkan hati kecuali hati-hatinya orang bertakwa. Allah enggan menghidupkan hati kecuali hatinya orang bertakwa. Makanya kenapa kalau saya dalam konteks perjuangan PIK, kenapa saya hanya meminta kepada Allah kemenangan dan perlindungan, keselamatan? Karena saya tidak terlalu terobsesi bahwa coba sentuh saja mereka dengan doa semoga sadar. Itu terlalu tinggi gitu. Saya orangnya realistis gitu. Dalam perlawanan PIK saya cuma minta kepada Allah agar saya diselamatkan dan saya mendapatkan kemenangan. Rakyat Banten maksudnya. Tidak sampai meminta, bukan level saya gitu loh. Doain mereka sadar, itu levelnya ulama-ulama gitu. Nah, Allah tidak akan menghidupkan hati kecuali kepada hatinya orang-orang yang bertakwa. Perhatikan nih yang menarik. Faman tama'a fi ghairi dzalik faqad tama'a fi ghairi matma. Barang siapa yang berharap, terobsesi kepada selain Allah artinya, maka ia telah terobsesi, maka ia telah berharap kepada bukan tempatnya. Waman tabi'a tabiban maridhon, boleh dikutipin. Waman tabi'a, ingat bukan dalil tapi ini jadikan motivasi. Waman tabi'a tabiban maridhon damat illatuhu. Ini jin ngomong serentak kepada Imam Sirri As-Saqati. Barang siapa yang mengikuti dokter yang sakit, damat illatuhu, maka penyakitnya si pasien itu tidak akan sembuh. Hari ini banyak orang halu casingnya toriko, ngakunya tasawuf, berharap pada pengen jadi wali jamaahnya, berharap terobsesi bukan kepada Allah tapi kepada si mursyid, terobsesi ingin mendapatkan syafaat sama mursyid yang halu dengan toriko yang palsu. Apa yang terjadi? Damat illatuhu, halunya nggak hilang-hilang, makin parah. Tadinya halunya masalah ruqyah, tadinya halunya masalah hikmat. Pindah, ini mah bukan hikmat, ini mah toriko. Tapi kepada mursyid yang maridon tadi, tabib yang marid, maka damat illatuhu. Dulu halunya ngaku hikmat, sekarang halu tapi ngaku toriko. Pindah dari mulut buaya, pindah ke mulut harimau. Para peruqyah menganggap ahli hikmat itu dukun, tapi dia tidak sadar para peruqyah melakukan perdukunan, beda casing. Waman tabi'a tabiban maridun, barang siapa yang mengikuti dokter yang sakit, maka damat illatuhu. Wah, berarti masa sekarang orang nggak ada yang idealisme, nggak ada yang sempurna. Betul. Maka tetap bersosialisasi tapi lirik. Kita berkawan, bersosialisasi dengan siapapun. Cuma jangan sampai kita berkawan kepada pendosa tujuannya minta ilmu, minta nasihat, jangan. Kalau kita berkawan dengan pendosa, tujuannya agar mengajak, agar minimal agar si pendosa ini tidak melakukan dosa yang lebih besar. Pendosa bukan untuk kita hindari, tetap kita rangkul, tetap kita berkawan dengan pendosa. Ingat, harus ada tujuan syar'i. Bagaimana? Kalau bisa sampai menghentikan dosa, kalau tak bisa minimal jangan nambah dosa. Contoh, Anda berkawan dengan orang yang jarang sholat, tetap berkawan. Kalau selama Anda tidak mampu mengajaknya dia sholat, minimal dia tidak melakukan kejahatan nyolong. Anda temenin. Nah, maksud di sini adalah kalau kita bersosialisasi, berkawan dengan siapapun tetap berjalan, tapi jangan sampai kita mengambil sesuatu bukan pada tempatnya. Misal, kita minta nasihat kepada orang bodoh, jangan. Ada orang baik, tetap berkawan. Orangnya bijak, tapi kalau untuk menuntut ilmu ke orang bijak yang bodoh, nggak boleh. Kita berkawan dengan orang bijak walaupun bodoh. Yang dilihat apa? Bijaknya. Nah, kita termotivasi dari bagaimana dia tanpa ilmu pas-pasan kok jadi bijak. Nah, kita belajar cara dia bijaknya itu. Jangan sampai hanya karena orang ini bijak, misalnya kita belajar ilmu, jangan, ini keliru. Nah, maksudnya begini. Kemudian kepada para kiai pun santri. Sekarang mungkin hampir tidak ada lah ya yang benar-benar menjalankan tasawuf. Maka kita ngikuti kiai yang belum sempurna ini apa? Ya ilmunya. Kita tetap belajar di kiai, walau belum sempurna. Tetap kita belajar ke ustadz, walau belum sempurna. Apa yang kita kejar? Ilmunya. Ilmunya. Maka jangan sampai nanti terjebak ketika itu keliru, kita dibela. Jangan.
Gitu loh ya. Tetap kita berkawan dengan pendosa, bersosialisasi dengan pendosa. Ya cuma harus tahu duduk persoalannya. Jangan sampai kita berkawan, bergabung dengan siapapun, tapi salah mengambil sesuatu dari kumpulan tersebut. Gitu ya. Waman tabi atau bibana, orang sekarang tuh banyak pengen jadi wali, pengen usul ke Allah, tapi mursyidnya sendiri halu. Gitu ya. Nah, itu serentak jin ngomong ke depan Imam Siri Sakuti. Kemudian da'auni wa madu. Kemudian da'auni wa madu. Kemudian setelah kejadian itu mereka meninggalkanku dan kemudian berlalu seperti biasa. Nah, kata Imam Siri, wa qad ata'an la yahinun wa la azalu aro barakata kalamihim maujudatan fi khotiri. Kata Imam Siri, kemudian waktu itu berlalu dan saya melewati banyak waktu, wala azalu aro barokata kalamihim maujudatan fi khotiri. Dan saya selalu mengambil barokah dari kalamnya bangsa jin. Nah, pesannya di sini konteksnya adalah bukan, sekali lagi ya, bukan tentang tasawufnya tadi, tapi tentang bagaimana ketika itu jin mengobati Imam Siri itu pakai ramuan, bukan seperti di film-film. Wa idzan narjasatun ala sodri, gitu ya. Jin mengobati orang pakai ramuan. Sekarang kebalik, orang ngobatin orang pakai doa. Doa itu menjadi sabab syar'i. Ruqyah itu sabab syar'i. Mestinya jangan disebut obat ya ruqyah itu. Ruqyah itu adalah doa istisqa, doa meminta kesembuhan. Maka kategorinya ruqyah itu sabab syar'i. Sabab mencapai kesembuhan secara syar'i, bukan secara medis. Maka di dalam bahasa Arab itu ada kata syifa, ada kata dawa. Kalau obat yang bersifat medis itu menggunakan kata tib, menggunakan kata dawa, bukan syifa. Nah, Al-Quran menjadi syifa itu untuk meminta kesembuhan arti. Nah, yang disebut sabab syar'i. Maka saya tidak sependapat kalau ruqyah disebut pengobatan. Itulah doa. Makanya banyak persoalan ketika masa Nabi yang dibaca selalu Fatihah. Lah karena doa. Ada orang gangguan psikis ketika di masa Nabi apa yang dibaca Fatihah. Ada orang yang tersengat kalajengking, tahu kalajengking? Berarti medis. Waktu itu sahabat membaca Fatihah. Jadi di masa Nabi ada dua kasus. Medis dan non medis, psikis dan medis itu pakai Fatihah. Loh kok bisa dua-duanya masuk? Karena tadi doa termasuk kategori sabab syar'i. Nah, kalau konteksnya tib tadi itu jin aja ngobatin, jin mukmin gitu, jin mukmin sampai puisinya pun begitu indah, sampailah seorang Imam Siri itu istifadah meminta wasiat kepada bangsa jin itu. Tapi apa? Menggunakan obat narjasah ramuan, bukan pakai ting. Paham ya? Itu kawan-kawan. Tadi yang pertama kita sudah bacakan bab ketakutan bangsa jin. Bagaimana kita tidak perlu takut kepada bangsa jin. Yang kedua, selogik itu gitu. Ngerti saya itu sabab syar'i. Nah, jadi paham ya, pengobatan sabab ini kan ada tiga sebenarnya, sabab akli. Tapi kita tutup dalam konteks ini sabab adi, sabab syar'i. Doa sabab syar'i, dokter sabab adi. Paham ya? Mestinya dunia sakit, dunia medis itu dokter. Lalu bagaimana kalau pertanyaannya tadi, bagaimana kalau penyakit non medis? Tadi kan ada orang yang nanya, penyakit non medis. Tapi kata non medis ini di framing seolah-olah jin. Nah, coba barangkali nanti ada yang naik ya. Bagaimana kalau penyakit non medis? Saya tanya non medis itu apa? Larinya pasti ke jin.